Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala kembali semoga seluruh pemirsa atau kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, Surya Paloh tampak terkesan meragukan hasil dari survei lembaga-lembaga survei, terutama tentang Anies Baswedan yang selalu saja berada pada nomor buncit dari 3 baca pres: Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Kenapa Surya Paloh menjadi meragukannya? Karena memang ternyata tampaknya hasil survei internal dari Partai Nasdem sendiri berbeda jauh dari hasil survei lembaga-lembaga survei yang dirilis ke publik selama ini. Sebenarnya bukan ini saja. Kalau kita melihat ketika Saganda Nainggolan menampilkan hasil atau data dari Google dalam suatu diskusi di salah satu stasiun televisi beberapa waktu lalu, kita terkejut. Saganda Nainggolan waktu itu langsung memperlihatkan ke layar televisi bahwa data dari Google yang tidak bisa diotak-atik itu, yang sentralnya langsung di Amerika, jauh melampaui 2 baca pres lainnya. Anies jauh sekali meninggalkan Prabowo dan Ganjar. Tetapi yang namanya politik, bagi yang tidak menyukai data itu, bagi yang tidak senang dengan Anies dikatakan mengungguli baca pres lainnya, tentu ada saja jawabnya. Ketika Anies unggul hampir di seluruh polling channel YouTube, dikatakanlah tentu ya unggul karena yang nonton channel YouTube itu orang Anies semua. Ketika Anies unggul jauh pada layar HP yang ditampilkan Saganda Nainggolan itu, ada saja yang mengatakan, oh itu tentu ya, itu diambil datanya tidak seperti yang dilakukan oleh lembaga survei yang datang langsung ke tengah-tengah masyarakat. Sebenarnya bagi yang menyenangi Anies, yang tidak suka unggul 2 baca pres lainnya dari Anies, tentu ada pula jawabnya. Bisa saja Anies kalah dari 2 baca pres lain karena data lembaga survei itu kan bisa diolah kembali sebelum dirilis ke publik, dan narasumber atau respondennya bisa saja dipilih-pilih di tengah masyarakat. Mana yang pro yang kita inginkan, itu data yang diambil. Mana yang tidak pro kepada yang ingin kita menangkan, tidak diambil, datanya dicoret saja. Bisa juga dengan mengatakan bahwa lembaga-lembaga survei itu kan sepertinya ada yang mengendalikan. Bisa jadi dikendalikan karena uang, bisa saja dikendalikan karena dapat jabatan
bisa juga dikendalikan karena pernah diundang ke istana. Jadi semuanya ada jawabannya, ada argumennya, ada dalilnya. Bagi yang menyukai Anies Baswedan mendapatkan keunggulan di tengah-tengah masyarakat, dan ada juga dalil, alasan, dan argumennya bagi yang tidak menyukai. Tapi yang jelas sebaiknya tentu tidak terpengaruh kita oleh hasil-hasil survei itu di dalam mendukung calon yang kita unggulkan. Tidak perlu terpengaruh oleh hasil survei itu. Sebab contohnya sudah banyak. Contoh dekatnya, Anies Baswedan ketika memenangkan Pilkada DKI Jakarta, tidak satu pun hasil survei yang pernah mengunggulkan Anies, yang pernah memenangkan Anies. Tidak satu pun. Bayangkan. Itu dalam negeri. Di luar negeri, Erdogan adalah tokoh atau calon presiden yang tidak diunggulkan satupun oleh lembaga survei di Turki. Tetapi apa yang terjadi? Anies memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Erdogan memenangkan Pilpres di Turki. Jadi itu saja. Bagi yang berusaha untuk berjuang mengubah opini publik melalui hasil-hasil survei, silakan lakukan. Bagi yang berjuang merubah opini publik melalui channel-channel YouTube, silakan. Bagi yang tidak memakai itu sama sekali, silakan juga. Yang penting rakyat jangan terpengaruh oleh semua itu. Pilihan rakyat bukan diharuskan berpedoman kepada hasil survei, tetapi pilihan rakyat harus berpedoman kepada karakter, kepada visi dan misi, kepada perilaku calon yang akan dipilih. Walaupun dia unggul, calon itu dirilis survei, tetapi kalau dia penyuka film porno, kalau dia korup, kalau dia suka bohong kepada rakyat, kalau dia pelanggar HAM, kalau dia berbuat yang tidak disukai oleh rakyat, tidak perlu dipilih. Biarin aja hasil survei itu tinggi-tinggi sampai melampaui langit, apa-apa. Di ini yang penting. Memilih jangan didasarkan kepada hasil survei, jangan didasarkan kepada hasil polling, jangan didasarkan kepada hasil pemberian sembako, jangan didasarkan kepada hasil pemberian amplop, tetapi dasarkanlah kepada penyesuaian keinginan hati nurani dengan orang yang akan dipilih. Contoh, kalau kita senang memilih orang yang taat beragama, yang dekat dengan Tuhannya, yang santun perangainya, ya apapun alasannya kita pilih itu. Apapun alasannya kita pilih itu. Jangan gara-gara hasil survei seorang calon tinggi, gara-gara hasil polling salah seorang calon tinggi, lantas walaupun dia koruptor, walaupun dia suka film porno, walaupun dia bajingan dan tolol, kita pilih juga terus. Tidak, bukan begitu. Demikian juga dengan relawan, partai pendukung atau pengusung, tim sukses dari calon-calon yang maju. Hendaknya
mampu mereka melawan hasil-hasil survei yang tidak benar itu dengan hasil survei mereka. Lawan, tampilkan saja sebaiknya hasil survei internal kita pada timing dan saat yang tepat. Itu saya sampaikan saja bahwa hasil survei kami begini, hasil survei kami begini. Lawan saja. Katakan bahwa hasil survei kami bukan berdasarkan pesanan, bukan berdasarkan dia telah kami panggil ke kantor kami, bukan berdasarkan dia telah kami kasih jabatan, tetapi ini berdasarkan hasil real dari partai kami, dari kelompok relawan kami. Perangi hasil survei yang dinilai tidak benar datanya. Perangi itu harusnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu